Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Jonathan Pratama dengan NPM 25570510002. Di sini saya akan membuat video perbaikan kuis pengenalan pemrograman. Sebelumnya disclaimer dulu, saya di sini membuat videonya menggunakan HP karena saya belum mempunyai laptop. Oke, langsung aja kita masuk ke nomor 1. Jadi di sini soalnya sebuah perusahaan logistik internasional bernama Cargo Express sedang berusaha meningkatkan efisiensi pencatatan data pengirimannya. Nah, setiap kali sebuah truk datang membawa kargo, berat totalnya akan dicatat dalam kilogram. Namun, perusahaan tersebut ingin pencatatannya lebih rapi, jadi itu akan dipecah total beratnya itu ke dalam box standar. Nah, aturan box standarnya itu adalah satu box sama dengan 25 kg. Nah, jika ada berat kargo yang tidak mencapai 25 kg penuh, maka sisa tersebut tetap akan dicatat sebagai kilogram sisa, bukan box. Nah, dari situ kita langsung masuk aja ke kodenya. Yang pertama, itu kita mendeklarasi variabel total beratnya dengan cara menginput integer total berat. Nah, itu gunanya untuk menyimpan berat total kargo dalam kilogram. Terus kita input sein lebih dari total berat. Di situ fungsi sein-nya itu untuk membaca input dari kitanya. Karena di sini dari soalnya udah ada inputnya yaitu 117, maka total beratnya itu bakal terbaca 117. Nah, lanjut kita di sini akan melakukan perhitungan konversinya. Nah, di sini kita input integer jumlah box sama dengan total berat dibagi 25. Nah, di sini kita bakal menghitung jumlah box yang dari kita input tadi. Karena tadi di soalnya di input 117, maka di sini jumlah boxnya 117 dibagi 25. Hasilnya itu sama dengan 4. Nah, lanjut kita untuk menghitung sisa, kita masukkan kodenya itu integer sisa kilogram sama dengan total berat modulus 25. Nah, di sini kita itu menggunakan modulus untuk menghitung sisa pembagiannya. Jadi 117 tadi dimodulus dengan 25, hasilnya itu 17. Terus kita cout seperti biasa. Oke, next, karena NPM saya itu genap, maka saya di sini bisa milih antara soal nomor 2 atau soal nomor 4. Maka di sini saya milih soal nomor 4 tentang BMI. Nah, soalnya itu adalah seorang dokter di sebuah klinik sedang melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Dalam pemeriksaan tersebut, ia menggunakan perhitungan BMI untuk menilai kondisi tubuh pasien. Berdasarkan hasil pengukuran tinggi dan berat badan, nilai BMI pasien dapat dihitung dengan rumus berat dibagi tinggi pangkat 2. Setelah itu, dokter ingin mengklasifikasikan pasien sesuai dengan kategori yang sudah ditentukan, yaitu kurus jika BMI kurang dari 18,5. Normal jika 18,5 sama dengan kurang dari BMI kurang dari 25. Berat berlebih jika 25 sama dengan kurang dari BMI kurang dari 30. Dan yang terakhir itu obesitas jika BMI sama dengan lebih dari 30. Nah, tugas kita di sini adalah membuat sebuah program yang menerima input nilai BMI pasien, lalu mencetak kategori klasifikasi pasien tersebut sesuai aturan di atas dengan format huruf besar atau kecil persis seperti yang diberikan. Oke, mungkin langsung aja kita masuk ke kodenya. Oke, yang pertama itu kita mendeklarasikan 4 variabelnya bertipe double agar kita bisa menyimpan nilai pecahannya. Selanjutnya kita menginput sein untuk membaca input dari program atau dari kita sendiri. Nah, dari soal tadi kan udah ada input, yaitu beratnya itu 65 kg dan tingginya itu dalam satuan cm itu 170. Nah, di situ kita input tinggi meter sama dengan tinggi cm dibagi dengan 100 untuk mengubah satuan tinggi dari cm ke dalam meter menggunakan pecahan double tersebut. Nah, selanjutnya kita masukkan rumus perhitungan BMI-nya sesuai dengan yang ada di soal, yaitu berat dibagi dengan tinggi dalam satuan meter dikali tinggi dalam satuan meter. Nah, selanjutnya kita ngebagi kategori BMI tersebut dalam kurus, normal, berat berlebih, atau obesitas. Nah, yang pertama itu kita bakal memakai if else, yang dimana if BMI kurang dari 18,5 itu bakal di cout kurus.
Selanjutnya else if BMI kurang dari 25 itu bakal di out dengan normal. Selanjutnya else if BMI kurang dari 30 itu kita bakal out berat berlebih. Dan yang terakhir itu else apabila semua kondisi di atas itu tidak terpenuhi atau BMI-nya itu lebih dari 30, maka output yang keluar itu bakal obesitas. Sesuai yang di soal tadi, beratnya itu kan ada 65 kg. Nah, 65 kg itu kita bagi dengan 1,7 meter dikali dengan 1,7 meter dan hasilnya itu 22,5. Nah, 22,5 ini itu termasuk ke kategori kurus karena masih kurang dari 25. Selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 6 yaitu tentang looping. Di sini soalnya itu adalah seorang ilmuwan mendeteksi kemunculan pola misterius di luar angkasa menggunakan teleskop. Pola tersebut berbentuk seperti segitiga yang tersusun oleh banyak bintang. Setiap detik ke N, bintang-bintang itu membentuk pola segitiga siku-siku dengan tinggi N. Namun, ilmuwan menentukan hal aneh, yang mana jika N adalah bilangan genap, maka pola segitiga akan terlihat berbalik. Nah, kita ini diminta untuk membuat program sesuai dengan pola bintang tersebut. Jadi intinya, kita itu disuruh membuat segitiga siku-siku yang tidak terbalik dengan bilangan ganjil dan segitiga siku-siku terbalik dengan bilangan genap. Oke, mungkin kita langsung masuk aja ke kodenya. Yang pertama itu kita input integer n dan cin, yang mana itu berfungsi untuk membuat variabel atau menyimpan tinggi segitiganya, dan cin-nya itu berfungsi untuk membaca inputan tersebut. Selanjutnya kita menggunakan if else yang berfungsi untuk menentukan arah segitiganya, apakah segitiganya itu normal atau terbalik maupun ganjil ataupun genap. Nah, di situ kita menggunakan modulus yang dimana berfungsi untuk mengecek apakah n tersebut ganjil atau genap. Nah, di sini n itu dikatakan ganjil apabila n dimoduluskan dengan 2, itu hasilnya sama dengan 1. Nah, kalau dia dikatakan ganjil, n itu dikatakan ganjil, maka segitiganya itu bakal naik dari 1 ke n. Nah, terus n itu bakal dikatakan genap apabila n dimoduluskan dengan 2, itu hasilnya 0. Dan pola yang dihasilkan itu segitiganya itu bakal turun dari n ke 1. Nah, itu segitiganya itu bakal kita buat dengan perulangan bersarang atau for dalam for yang berfungsi untuk mencetak jumlah bintangnya sesuai dengan baris. Oke, selanjutnya itu soal tentang materi array, yang dimana kita atau saya diperbolehkan milih untuk menjelaskan soal nomor 8 atau 10, dan di sini saya memilih soal nomor 8. Di mana soal 8 ini soalnya yaitu pada suatu hari seorang dosen ingin merekap sebuah nilai mahasiswa. Dia ingin mengapresiasi seorang mahasiswa yang mendapatkan nilai terbesar. Nah, kita ini diminta untuk membuat sebuah program untuk mencari nilai terbesar dari daftar angka yang diberikan. Tampung nilai tersebut dalam array, kemudian tampilkan nilai terbesar dalam array tersebut. Nah, input formatnya itu baris pertama berisi nilai bilangan bulat n, yaitu jumlah nilai dalam array. Yang selanjutnya baris kedua itu berisi deretan nilai dipisahkan dengan spasi. Oke, seperti biasa yang pertama kita input integer n dan c-nya dulu untuk mendeklarasikan variabel n-nya dulu untuk menyimpan jumlah elemen array, lalu meminta input dari penggunanya. Karena di sini soalnya itu meminta untuk menginput 10, maka di situ bakal terbaca 10. Selanjutnya kita input integer ARR 100, ini mana kapasitas arraynya itu 100 sesuai yang diminta dengan soal. Karena maksimal itu kan 100. Selanjutnya kita bakal melakukan looping yang dimana untuk mengisi nilai-nilai ke dalam arraynya itu. Nah, setiap nilai yang kita input itu akan dimasukkan ke dalam ARR-I-nya itu. Nah, misal tadi kan kita udah nge-input
nilainya itu 10, maka 10 ini kita nginput angka lagi sebanyak 10 kali. Misalnya tadi yang di soal itu 73, 12, 34, 17, 80, 46, 28, 19, 39, dan 40. Selanjutnya kita bakal mencari nilai terbesarnya dengan menggunakan integer terbesar sama dengan array 0. Yang dimana itu berfungsi untuk menginisialisasikan variabel terbesar dengan elemen pertama array, yaitu ARR 0. Yang dimana ini dijadikan nilai awal yang nantinya dibandingkan dengan elemen lainnya. Nah, loop ini dimulai dari elemen kedua I sama dengan 1 hingga elemen terakhir. Setiap kali kita menemukan angka yang lebih besar dari terbesar, maka nilai terbesar itu akan terupdate. Misalnya di input pertama yang soalnya itu kan ada angka 73. Nah, angka 73 tadi itu bakal kita bandingkan terus sampai menemukan angka yang lebih besar dari 73. Misalnya di sini kan 73 ini kita bandingkan dengan 12, masih tetap besaran 73. Terus kita bandingkan lagi 73 ini dibandingkan dengan 34, masih besaran 73 tadi. Itu bakal terus ke looping sampai menemukan angka yang lebih besar dari 73. Karena di sini ada 80, maka misal kita bandingkan 73 dengan 80, maka angka terbesarnya itu bakal terupdate menjadi 80. Dan seterusnya, bakal terus looping sampai ke nilai atau angka ke-10 sesuai dengan input yang kita masukkan tadi. Jadi intinya program ini bakal membaca jumlah data n dan menyimpannya dalam array. Kemudian programnya bakal mencari angka terbesar dengan cara membandingkan angkanya itu satu per satu. Dan yang terakhir programnya itu bakal mengeluarkan output angka terbesar yang sesuai dengan input yang kita masukkan tadi.